Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Emre Zalatul Lahir, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, Uinsuka Yogyakarta. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah tugas yang udah diberikan kepada kami, yaitu matkul peradaban Islam. Oke. Di sini saya ingin berbicara tentang peradaban, definisi, peradaban, definisi, perkembangan, dasar filosofi dan istilah-istilah terkait. Peradaban dalam sebuah problem definisi. Istilah peradaban memiliki banyak sekali definisi dari berbagai pendapat para ahli, baik Barat, Arab maupun Indonesia. Terus definisinya, apa itu peradaban? Peradaban adalah seberapa jauh suatu bangsa dan mencapai berbagai aspek pemikiran dan rasional seperti infrastruktur, ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan teknologi. Alur terbentuknya peradaban. Jadi peradaban juga mempunyai alur gitu. Tanpa alur ini peradaban gak mungkin terjadi. Kebutuhan bersosial, membentuk kelompok kecil, mendapatkan hal-hal di luar kebutuhan pokok, membentuk masyarakat kota, proses tahadur atau terbentuknya suatu peradaban. Di samping alur juga ada komponen-komponen. Menurut Wildure, suatu peradaban memiliki setidaknya 4 komponen, yaitu sumber daya ekonomi, sistem politik, tradisi, ilmu pengetahuan. Terus faktor-faktornya, karena geografi, ekonomi, budaya, agama, geologi, moral atau etika, pendidikan, dan psikologi. Peradaban Islam. Tadi itu peradaban secara umum, sekarang kita berbicara peradaban Islam. Islam adalah agama dan peradaban sebab Quran. Sebab kitab suci agama Islam tidak hanya mengajarkan doktrin teologis dan ritual keagamaan, tapi juga memproyeksikan suatu pandangan hidup rasional yang kaya dengan berbagai konsep seminal, khususnya tentang ilmu pengetahuan. Para sejarawan modern sepakat bahwa Quran dan Sunnah merupakan sumber yang memberikan kekuatan pendorong bagi bangkitnya tradisi intelektual dan ilmu pengetahuan. Dasar-dasar peradaban Islam: Quran, Sunnah, peradaban adab, peradaban Persia, peradaban Yunani, Romawi. Sekarang kita sekarang berbicara tentang dunia, peradaban dunia dan Arab sebelum masuknya Islam. Kenapa kita harus berbicara tentang peradaban dunia dan Arab sebelum Islam? Maksudnya tentang peradaban sebelum Islam, ya agar mengetahui apa saja peradaban sebelum Islam, dan untuk mengetahui karakter dasar yang membedakan pas peradaban sebelum Islam atau enggak sesudah Islam. Jadi biar tahu perbedaannya. Waktu sebelum Islam, saat itu, jadi karena Islam ya identik dengan Arab gitu. Jadi kayak sejarah Arab itu, Arab berada di tengah dua imperium besar yang mendominasi dunia, yaitu Persia dan Romawi. Jadi pada kala itu letaknya Arab ada di tengah-tengah antara Persia dan Romawi. Terus Persia dan Romawi ini memiliki kekuatan yang sangat besar atau enggak yang mendominasi dunia. Terus yang memang dua negara ini yang paling berkuasa, tapi ada juga India dan Cina. Tapi memang yang paling terkenal yaitu Persia dan Romawi. Oke, Persia adalah satu yang tertua di dunia, imperium. Mereka unggul, jadi keunggulannya Persia di bidang politik, ketatanegaraan, serta peperangan. Tapi dari sisi keyakinan,
Pada zaman dulu mereka menyembah Allah dan sujud kepadanya, tapi mereka mempunyai permisalan atau kayak enggak langsung gitu, tapi memulai perantara kayak melalui matahari, permisalannya matahari, bulan, bintang, galaksi-galaksi di langit sebagai sesembahan. Dan juga sebelum itu. Terus pada 660 sampai 583 Masehi muncullah Zarathustra, datang seolah membawa pencerahan dalam masyarakat. Terus terjadinya kehancuran pada Persia. Setiap terjadinya pergantian pemimpin, raja atau kaisar, keyakinan resmi negara seringkali ikut berubah. Jadi di sana itu mengikuti rajanya. Kalau rajanya itu agamanya ini, jadi pasti bawahnya ikut ke sana juga. Satu kaisar memihak pada keyakinan tertentu dan kaisar setelahnya memihak pada keyakinan yang lain. Begitu seterusnya. Sehingga menjadikan fokus pemerintah bergeser pada persoalan keagamaan dan melainkan urusan masyarakat. Di samping itu, kondisi masyarakat semakin tidak kondusif karena banyaknya melakukan perdebatan. Nah, ini udah mulai tahap kehancuran Persia ya, karena raja atau kaisarnya itu setiap pergantian pasti memiliki agama yang berbeda-beda, memiliki pandangan agama yang berbeda-beda, dan pemerintahnya tidak lagi fokus tentang ketatanegaraan atau kemasyarakatan, politik, tapi justru malah keagamaan, perdebatannya yang difokuskan sama pemerintah. Romawi merupakan peradaban paling besar di Eropa sesudah peradaban bangsa Yunani. Peradaban ini dikenal dengan undang-undang ketatanegaraan baru dikenal di kalangan masyarakat dunia. Jadi Romawi itu mempunyai undang-undang ketatanegaraan yang udah dikenal sama masyarakat dunia. Namun sebelum diutus kenabian, mereka telah terjumur ke dalam lubang yang dalam, yang mengarah pada suatu tingkatan kerusakan dalam setiap sisi peradaban, sampai diutusnya Nabi Isa. Nah, di sini kalau Yunani tadi masih kalau Persia tadi masih menyembah Allah, kalau di sini udah masuk duluan ke dalam lubang, ke zaman jahil, ke istilahnya sesat lah gitu. Dari sisi sosial, bangsa Romawi mempunyai dua kelompok kelas masyarakat, yaitu kelompok kalangan majikan dan budak. Lalu di akhir kurun ke-6 pemerintah berada pada kerusakan dan kerendahan sampai titik yang terendah. Terus Arab sendiri, Arab sebelum Islam. Bangsa Arab bisa dikategorikan sebagai bangsa yang nomaden atau berpindah-pindah. Nah, itu bangsa Arab. Agama dan kepercayaan. Agama kepercayaan mayoritas di Arab. Mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala. Sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Agama berhala dibawa pertama kali dari Syam ke Mekah oleh Amru bin Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Huza'ah, suatu keturunan dengan Amru. Di saat itu pemegang kendali Ka'bah. Kemudian, agama berhala ini berkembang pesat menjadi sebuah agama mayoritas penduduk kota Mekah. Kalau agama Yahudi dibawa masuk ke semenanjung Arabia oleh orang Israel dari Palestina. Mereka menetap di Yaman, Khaybar, dan Yastrib. Agama Kristen dianut suku-suku yang terdapat sebelah utara Jazirah Arab yang dikembangkan pendeta-pendeta kerajaan Bizantium. Di kalangan orang Badui, mereka menyembah pohon, bulan, dan bintang sebab mereka menurut mereka kehidupan mereka diatur oleh bulan dan bintang, bukan matahari. Bahkan
Matahari menurut mereka merusak tanaman dan ternak mereka. Politik dan pemerintah. Romawi Persia adalah dua negara adik kuasa. Jadi yang paling berkuasa itu adik kuasa yang kekuasaannya sangat luas. Akan tetapi kedua negara tersebut tidak tertarik untuk menjajah Arab. Nah, kenapa Arab tidak dijajah? Ya karena mereka tidak tertarik. Di kalangan orang Arab, Badui tidak ada pemerintah. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa tapi suku yang dipimpin oleh kepala suku yang disebut Syekh. Jadi kalau orang Badui, Arab Badui itu tidak punya pemerintah tapi cuma punya kepala suku yang biasa disebut Syekh. Tetapi di kalangan bahasa Arab penetap sudah ada pemerintah. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Mekah. Terus dari segi ekonominya orang Arab dari perdagangan dan bisnis. Sosial budaya kaum wanita memiliki posisi yang paling jelek dibanding wanita lain di dunia ketika itu. Jadi di Arab wanita ini sangat direndahkan sampai tidak punya hak untuk dihormati. Banyak hubungan antara dan laki-laki yang di luar kewajaran. Intinya masih banyak lagi. Ya mungkin cuman itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.